Bulan Ramadan ini adalah salah satu tempat untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Mengapa? Janji Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini mana-mana saja waktu yang mustajab untuk berdoa? Satu, di sepertiga malam yang terakhir, jam 3, setengah 4, Bapak Ibu, sebelum kita makan sahur, habis kita melaksanakan sholat sunnah tahajud, banyak-banyak kita bermohon, berdoa kepada Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Di antara salah satu doa yang gak ditolak sama Allah, kata Nabi, doanya siapa? Was-shaimu hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa sampai dengan nanti ia berbuka. Manfaatkan. Yang kedua, doa yang mustajab dimohonkan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu adalah ketika menjelang berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mughul ibadah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua PKM Masjid At-Taqwa Sesengkol, yakni Bapak Arif Shah SCSH beserta dengan seluruh pengurus. Kemudian yang saya hormati tim YouTuber kita, Bapak Haris Ashab SPD. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jemaah sholat tarawih wa ta'lim rahimakumullah. Kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini adalah suatu karunia yang besar, suatu nikmat yang besar. Maka Bapak Ibu jangan sia-siakan Ramadan ini dengan kita tidak meningkatkan amal ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpuasa, dengan kita melaksanakan ibadah di malam hari pada bulan Ramadan, seyogyanya Allah menghendaki agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang siang hari puasa, malam hari tarawih, mudah-mudahan seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan tausiah, saya beritahu kepada kita semua. Banyak di antara jemaah kita yang melaksanakan sholat fardu isya. Setelah zikir dan doa, dia tidak bangkit berdiri lagi untuk sholat sunat ba'diyah isya. Malah dia lebih memilih duduk. Padahal Bapak Ibu,
keutamaan sholat sunat rawatib itu nilainya lebih besar pahalanya ketimbang sholat tarawih ini. Maka berusahalah kita Bapak Ibu, khususnya di bulan Ramadan ini, jangan pernah sekalipun meninggalkan sholat sunat rawatib, khususnya yang muakkad. Sholat sunat sesudah Isya yang 2 rakaat itu kategori termasuk sholat sunat rawatib yang muakkad. Artinya sangat dianjurkan untuk kita mengerjakannya oleh Nabi. Berarti kalau sudah sangat dianjurkan, berarti bernilai pahala yang sangat besar di hadapan Allah. Kadang-kala banyak kita lihat habis sholat Isya, zikir dia, doa bersama dengan imam, setelah itu duduk. Jangan. Kalau bisa di bulan Ramadan ini khususnya, kita jangan pernah meninggalkan sholat sunat rawatib yang muakkad. Kalau kita baca buku fikih tentang bab sholat sunat, Bapak Ibu, itu yang nomor 1 adalah sholat sunat rawatib. Apa itu sholat sunat rawatib? Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, baik yang sebelum ataupun yang sesudah. Dibagi menjadi 2. Ada sholat sunat rawatib yang muakkad, ada sholat sunat rawatib yang ghairu muakkad. Yang muakkad berapa rakaat? Ada 10. Rakaataini qabla subhi, rakaataini qabla zuhri, rakaataini ba'da zuhri, rakaataini ba'dal maghribi, rakaataini ba'dal isya'i. Ada 10. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tinggal. Kenapa? Nabi bersabda, rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada bumi beserta dengan segala isinya. Bayangkan Bapak Ibu, bumi dengan segala isinya bila dibandingkan dengan 2 rakaat salat sebelum subuh, lebih baik 2 rakaat salat sebelum subuh. Maka orang-orang soleh terdahulu tidak pernah meninggalkan sekalipun dalam kehidupannya, yaitu sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan para sahabat kalau meninggalkan sekali saja sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, kalau teringat itu mereka akan meneteskan air mata. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana besarnya nilai pahala sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu. Maka dilatihnya kapan? Di bulan Ramadan ini. Gak tinggal sholat berjamaah 5 waktu di masjid, gak tinggal sholat sunat rawatib yang muakkad yang 10 tadi, gak tinggal sholat tarawih dari malam pertama sampai malam 30. Kalau mau diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah zuhur. Yang keempat 2 rakaat sesudah maghrib. Jadi kadang-kadang banyak Pak orang sholat maghrib, habis salam imam gak sholat ba'diyah maghrib. Kenapa? Takut habis bukaan yang di teras itu, ngejar bukaan. Ini nanti kalau aku gak cepat-cepat selesai sholat ini langsung ngejar bukaannya gak habis, dimakan sama anak-anak. Betul nggak itu? Itu di sana. Di sini nggak kayak gitu, ya. Di sini nggak jauh beda gitu, sama juga kayak di sana-sana. Sempatkan dulu lah sholat sunat ba'diyah maghrib. Itu janji Nabi dalam hadis, siapa yang istiqomah, ya, sholat sunat ba'diyah maghrib, dijanjikan apa? Masya Allah, akan dibangunkan sebuah rumah yang indah untuknya di surga. Masya Allah. Baru Bu, Pak, yang terakhir tadi
Jangan tinggal sholat sunat ba'diyah isya. Kadang-kala ada sebelum isya dia sholat, tapi ba'diyah isya dia duduk. Tapi kalau bisa dua-duanya dikerjakan, itu lebih baik. Nah, ini pesan saya kepada kita semua. Ya, mari sama-sama kita jaga. Jangan ditinggalkan. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini adalah salah satu tempat untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Mengapa? Janji Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini mana-mana saja waktu yang mustajab untuk berdoa? Satu, di sepertiga malam yang terakhir, jam 3, setengah 4, Bapak Ibu, sebelum kita makan sahur, habis kita melaksanakan sholat sunat tahajud, banyak-banyak kita bermohon, berdoa kepada Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Di antara salah satu doa yang gak ditolak sama Allah, kata Nabi, doanya siapa? Was-shaimu hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa sampai dengan nanti ia berbuka. Manfaatkan. Yang kedua, doa yang mustajab dimohonkan di bulan Ramadan ini Bapak Ibu adalah ketika menjelang berbuka puasa. Jam 6:15, setengah 7 kurang, Bapak Ibu, di situ manfaatkan waktu untuk kita berdoa kepada Allah. Mungkin ada hajat kita yang belum makbul, belum terlaksana, mohonkan di situ. Apa hajatnya Pak Ustaz? Salah satunya, barangkali ada di antara kita yang hajatnya pingin berangkat umroh, ingin berangkat haji, tapi juga belum berangkat. Sudah diamalkan surah Yasin, sudah diamalkan surah Al-Waqi'ah, sudah diamalkan surah Ar-Rahman, sudah diamalkan surah Al-Mulk, tapi juga nggak berangkat. Amalkan surat yang terakhir, surat Tanah. Pasti berangkat itu. Ya Pak, daftar sama Pak Arif. Nah, insya Allah berangkat nanti bulan Syawal. Amin, gitulah. Amin ya Rabbal. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah sudah menghendaki. Kadang-kala kita pesimis, Pak Ustadz, manalah mungkin. Pekerjaanku petani, guru, pedagang biasa, manalah mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ingat, Allah apabila menghendaki sesuatu, Allah cukup katakan kun fayakun. Jadi, maka terjadilah. Kunnya kita, fayakunnya nanti Allah yang akan mewujudkannya. Maka menjelang berbuka, kita kan seringnya bukan doa, update status, menu berbuka hari ini, foto sekrek, ya kan, semur jengkol aja dipoto, semur jengkol, astagfirullahaladzim. Ya Bapak Ibu, kan banyak gitu kan Bu, masukkan ke Facebook, masukkan Instagram, ya, manfaatkan menjelang berbuka itu, ketika sebelum terbenam matahari, apalagi di bulan Ramadan, itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Pak Ustadz, waktu yang mustajab di bulan Ramadan untuk berdoa. Yang ketiga adalah di antara azan dengan iqamah.
Habis azan kan sholat sunat, qobliyah. Sebelum masuk qomat, manfaatkan waktu untuk banyak berdoa di antara itu. Di antara azan dengan iqamah. Apalagi itu dimohonkan pada bulan suci Ramadan, yang mana tadi janji Nabi tidak akan ditolak doa kita kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, Bapak Ibu, banyakkan berdoa kapan? Ketika kita sedang sujud. Nabi bersabda, saat terdekatnya hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat ia salat adalah wa huwa sajidun, yaitu ketika dia sujud. Fa'aksiru du'a, maka perbanyaklah doa ketika kamu sedang sujud itu. Ternyata Bapak Ibu, ada doa lain yang boleh kita baca di waktu sujud selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka terkadang ada beberapa imam, baik sholat wajib maupun sholat sunat atau sholat witir, di sujud yang terakhir agak lama. Kenapa? Karena dia membaca doa lain yang dibolehkan oleh Nabi selain doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa itu doanya? Ingat, satu, baca doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah aku mohon kepadamu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada yang diinginkan oleh orang Islam ketika dia nanti meninggal kecuali dia digolongkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. 2 hari yang lalu salah satu jemaah masjid di Jakarta sedang melakukan sholat subuh, masih lajang, bajunya warna putih kayak saya ini. Hati-hati yang baju warna putih ini. Ini sunnah Pak, baju warna putih ini. Jumat, kalau bisa hari Jumat jangan pakai baju lain selain baju warna putih. Karena sunnah hukumnya ketika kita mau berangkat sholat Jumat memakai baju yang warna putih. Ustadz Hendro kalau sholat Jumat bajunya putih aja, berarti baju cuma itu? Enggak, biar Bapak Ibu tahu. Bajuku bukan ini aja putihnya, banyak lagi lain yang di rumah. Ada orang kayak gitu kadang-kadang. Maka koleksi putih itu banyak Pak, jangan 1, 5. Kenapa? Ternyata sunnah hukumnya ketika kita berangkat sholat Jumat mengenakan pakaian berwarna putih. Kadang-kadang banyak ibu-ibu nggak open sama suaminya. Suaminya berangkat sholat Jumat pakai kaos, belakang gambar tengkorak, duduk di saf depan. Ketika sholat tertengok orang, mengganggu akhirnya pandangan orang. Lumayan gambar tengkorak, ada gambar cewek pula di belakang. Nah, ini yang gawat, mengganggu konsentrasi. Perhatikanlah suami-suami kita ini Bu. Siapa seorang istri yang menyiapkan perlengkapan suaminya yang mau berangkat sholat Jumat, dari mulai sendal, peci, baju, sarung, sampai dengan salnya disiapkan sama istrinya, maka istrinya yang menyiapkan pakaian suaminya tadi mendapatkan pahala seperti pahala suaminya yang sholat Jumat. Nggak senang kita. Istri ini kan pahalanya letaknya di mana? Suami. Letak surga istri di mana? Di suaminya. Asbab baktinya seorang istri kepada suaminya menyebabkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah jauh-jauh cari surga, ibu-ibu. Bakti sama suami sampai mati dengan tulus dan ikhlas. Surga, dan orang tuanya pun akan dimasuk oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Baca doa itu. Jemaah itu Bapak Ibu meninggal pas di saf yang kedua. Lihat, di saf kedua. Hati-hati yang saf kedua pakai baju putih ya, hati-hati. Tapi kan nggak apa-apa Pak Ustadz, ninggal lagi sembahyang taraweh di masjid lagi, nggak mau? Jangan sekarang lah Pak Ustadz. Aku udah nempa baju hari raya, meninggal pula. Ya nggak apa-apa. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah,
tidak ada lagi balasan baginya kecuali surga. Kita merindukan kalau bisa meninggal di bulan Ramadan. Tengok itu, apa enggak cemburu kita, Pak? Meninggal lagi sholat subuh, pakai baju yang disunahkan putih, meninggalnya di masjid, di tempat yang terbaik di muka bumi. Kan bagus. Inilah namanya mati yang dicemburuin. Mati dalam keadaan beribadah, tempatnya di masjid, lagi sholat berjamaah. Masya Allah. Keadaannya. Itu pasti Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal seperti itu, ada amalan yang istimewa yang dibuat olehnya, yang itu sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu. Kita nggak tahu amalannya apa. Mungkin anak lajang itu dipilih mati seperti itu, mungkin karena baktinya selama ini sama ibunya, yang tulus ikhlas dia mengurus ibunya, sampai ditakdirkan oleh Allah dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Jatuh ke belakang ini begini, Bu. Pertamanya dia begini, setelah jatuh. Terekam CCTV, kamera masjid. Nah, maka doanya seperti itu tadi. Ketika sujud, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Minta sama Allah. Itu satu. Yang kedua, minta sama Allah. Ketika sujud, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berilah aku rezeki taubat sebelum aku mati. Siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan sudah bertaubat, berarti sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dia meninggal pasti dia akan disuruh oleh Allah dalam surah Al-Fajr ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Begitu dimasukkan jenazah tadi ke liang lahat dengan bacaan Bismillahi wa ala millatir Rasulillah, itu tukang gali kubur nggak sembarangan masukkan jenazah, harus tahu bacaannya. Ketika seorang penggali kubur menerima jenazah dari atas, mau dimasukkan ke liang lahat, baca Bismillahi wa ala millatir Rasulillah, dengan agama Allah, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacaannya. Masya Allah. Begitu dia masuk ke alam kubur, sesuai dengan doa orang yang hidup, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan alam kuburnya menjadi sebahagian daripada taman-taman surga. Dihembuskan angin surga ke alam kuburnya, begitu nikmat di alam kuburnya. Alam kuburnya diluaskan sejauh mata memandang, diterangi alam kuburnya. Asbab apa? Asbab dari amal-amal yang pernah dia perbuat pada waktu dia hidup di dunia. Maka beruntunglah Bapak Ibu, bulan Ramadan ini merupakan sarana untuk kita untuk bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu, banyak nggak dosa kita? Waduh, banyak Pak Ustaz. Maka momentum Ramadan ini jadikan apa? Penebus, pembersih, penghapus atas dosa-dosa yang kita perbuat di 11 bulan yang lalu. Terakhir Bapak Ibu, doa yang kita mohonkan di sujud itu, yang terakhir, yang ketiga adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini kepada agamamu.
yang benar, yaitu agama Islam. Kita minta apa sama Allah? Sampai mati istiqomah, tetap dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Maka tadi saya berdoa, Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Minta sama Allah mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman, dan minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Kapan mohonkannya itu yang paling bagus di bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah ketika kita sedang sujud, khususnya di sujud yang terakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu, segala doa, pinta yang kita mohonkan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kesemuanya akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ramadan masih panjang lagi, masih 24 malam lagi atau 25 malam lagi. Jangan sia-siakan. Ini sekarang banyak ujian. Siang hari panas, bisa jadi ba'da maghrib turun hujan. Ini nguji iman kita. Apakah dengan turun hujan ba'da maghrib kita tetap istiqomah sholat tarawih, atau malah kita jadi libur nggak sholat tarawih? Saya sering ingatkan kepada seluruh jemaah, janganlah iman kita seperti kerupuk yang kena air. Kayak mana kerupuk kena air? Menciut, mengecil, melempem, amem, dimakan pun nggak enak. Tapi iman kita umat Islam hari ini harus seperti baja, kuat, tahan banting, tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah semuanya. Demikian yang dapat disampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.